Perkenalkan, nama saya Siti Asila Sari Lubis dengan NIM 2312030006 Prodi PGSD semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan dalam aliran empirisme. Untuk mengetahui itu, mari kita simak pada video selanjutnya. Empirisme adalah salah satu aliran filsafat yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah pemikiran manusia. Aliran ini menekankan pentingnya pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan yang utama. Aliran yang menyatakan bahwa pengetahuan terbentuk dari pengalaman adalah empirisme. Dalam konteks sosiologi, empirisme menjelaskan bahwa pengetahuan dan ilmu yang dimiliki manusia terbentuk dari pengalamannya di lingkungan sosial. Menurut Himawan Putranta dalam buku Perkembangan Filsafat Abad Modern 2017, kata empirisme berasal dari bahasa Yunani. Empiria berarti pengalaman. Secara filsafat, empirisme adalah pandangan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indrawi, baik yang diperoleh melalui pengamatan langsung atau melalui pengalaman yang dikumpulkan dari indera kita seperti mata dan kulit. Dikutip dari buku Filsafat Ilmu dan Logika 2019 karya Waston, para penggagas dan pendukung teori empirisme meyakini bahwa pengalaman adalah segalanya. Artinya, semua pengetahuan yang dimiliki manusia saat ini hanya bisa diperoleh lewat pengalaman konkret, yang dimana penalaran yang bersifat rasional tidak diakui. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarahnya. Aliran empirisme dibangun pada abad ke-17 yang muncul setelah lahirnya aliran rasionalisme. Bahkan aliran empirisme bertolak belakang dengan aliran rasionalisme. Menurut paham empirisme bahwa pengetahuan bukan hanya didasarkan pada rasio belaka di Inggris. Konsep mengenai filsafat empirisme muncul pada abad modern yang lahir karena adanya upaya keluar dari kekangan pemikiran kaum agaman di zaman skolastik. Descartes adalah salah seorang yang berjasa dalam membangun landasan pemikiran baru di dunia barat. Descartes menawarkan sebuah prosedur yang disebut keraguan metodis universal, di mana keraguan ini bukan menunjuk kepada kebingungan yang berkepanjangan, tetapi akan berakhir ketika lahir kesadaran akan eksistensi diri yang dia katakan dengan cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Selanjutnya itu ada implementasi filsafat empirisme dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh, ketika seorang guru ingin mengajarkan kebiasaan yang baik yaitu mencuci tangan memakai sabun sebelum makan, sebagai bentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Maka dari sini guru harus memberikan contoh dan melibatkan siswa dalam pembelajaran mengenai kesehatan tubuh. Perkenalkan kepada siswa apa yang disebut sebagai kuman yang menempel pada tangan. Selain itu, kenalkan pada siswa manfaat sabun dan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Jadikan kebiasaan cuci tangan pakai sabun sebagai rutinitas harian yang memberikan pengalaman menyenangkan. Belajar harus dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar adalah mengalami dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Edgar Dale 2004 dalam penggolongan pengalaman belajar menyatakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak hanya mengamati, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Nah, dari sini dapat dilihat implementasi atau penerapan filsafat empirisme dalam dunia pendidikan. Ketika guru itu mengajarkan sesuatu kepada siswa, lalu siswa tersebut melakukannya, dan tidak hanya mendengarkan dan memperhatikan saja, di sini nanti dapat dilihat bahwa siswa menantinya memperoleh sebuah pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Nah, selanjutnya itu ada beberapa contohnya. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan, kita bisa melihat bahwa fokus utama empirisme terletak pada pengalaman panca indera untuk mempelajari dan mencari pengalaman. Nah, adapun beberapa contohnya itu, yang pertama, kita percaya bahwa kura-kura jalannya lambat karena punya pengalaman melihat cara berjalan reptil ini. Yang kedua, manusia meyakini bahwa interaksi sosial bisa terjadi antar individu karena pernah mengalami dan melihatnya secara langsung. Dan yang ketiga, seorang anak berkata kasar karena ia mendapat pengalaman serupa entah dari keluarga atau temannya. Dapat disimpulkan bahwa filsafat empirisme adalah sebuah aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu sumbernya dari pengalaman manusia. Empirisme tidak menyetujui anggapan bahwasanya manusia telah membawa fitrah pengetahuan dari dalam dirinya sejak ia dilahirkan. Empirisme secara etimologis berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris yaitu empiricis dan experience. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani yaitu empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Implementasi atau penerapan filsafat empirisme dalam dunia pendidikan, ketika guru itu mengajarkan sesuatu kepada siswa. Lalu siswa tersebut melakukannya dan tidak hanya mendengar dan memperhatikan saja. Di sini nanti dapat dilihat bahwa siswa nantinya memperoleh sebuah pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman mereka sendiri.
Sekian untuk video saya kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Dah.